Halo HiPod gengs, this is HiPod, Himagro Podcast by Himagro. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gimana nih kabar kalian hari ini? Di hari-hari weekend gini semoga kalian bahagia ya. Atau masih ada yang berkutik nih sama tugas, atau berkutik sama proyek-proyek organisasi. Wah, semoga dilancarkan aja deh buat kalian yang masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan nih, baik yang itu di kampus maupun di luar kampus. By the way, busway nih ya, busway banget nih. Kalian yang mampir ke sini udah pada tahu belum nih kalau kalian tuh ada di mana nih? Di IG. Iya bener sih, nggak salah kok. Di kamar, di rumah. Aduh, makin jauh ya. Lebih spesifik dong. Kalian lagi dengerin apa gitu? Aduh, kayaknya masih pada bingung ya. Kalian lagi pada di mana? Jadi langsung aja deh kita perkenalan. Kalian tuh ada di mana? Jadi kalian tuh ada di HiPod Himagro Podcast. Wah, apaan tuh? Jadi HiPod itu adalah sebuah program kerja dari Himagro, Himpunan Keprofesian Agronomi Agroteknologi Unpad, yang sama seperti judulnya itu berfokus pada podcast. Di sini kita bakal ngewawancarain Waduh, berat deh kalau wawancarain, kayak ngobrol-ngobrol gitu sama narasumber yang kece, gokil dan seru juga pastinya. Pokoknya nih ya, I hope you guys enjoy dengerin bacotan-bacotan gue yang gak cuman hahihi tentunya, tapi terdapat informasi-informasi yang penting, menarik, dan sayang banget kalau misalnya kalian lewatin. Dan khusus di episode pertama kali ini, lu bakal ditemenin sama gue, Dila Raihan. Cukup dipanggil Dilal aja, bukan Dilan ya guys ya. Gue adalah mahasiswa agroteknologi Unpad tentunya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang happening banget di minggu ini. Kalian udah pada tahu belum ya? Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Apa? Aku tidak mendengarnya. Waduh, udah kayak Dora nih ya. Gak apa-apa, interaktif sama pendengar. Oke, jadi episode kali ini kita bakal ngebahas tentang UTBK SBMPTN. Wah. Nampaknya topik yang diangkat kali ini lumayan berat ya. Episode perdana lagi kan. Tapi tenang aja, kita bakal bawain topik ini tuh dengan santai aja kok gitu. Nah, langsung aja nih, siapa ya kira-kira yang jadi gue star kita kali ini? Asik gue star nih ya. Beliau ini, oke gue spill nih ya. Beliau ini merupakan mahasiswa Universitas Padjadjaran jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian tahun 2020. Nah, beliau juga itu menjabat sebagai ketua angkatan Himagro, organisasi yang tadi gue sebutin, pada tahun 2021. Wah, makin penasaran ya. So, please welcome Fajar Maulana Wijaya Kusuma. Sebenarnya gak usah dibawa juga ketua angkatannya kan. Oh gitu. Ya apa ini biar memenuhi CV gitu ya. CV kita biar penuh gitu. Iya bener. Oke, Kang Fajar nih, apa kabar nih Kang? Waduh, baik banget nih di siang pagi hari ini, apalagi ditemenin sama Kang Dilan nih ya. Maaf, Kang Dilal. Iya, Kang Dilal dong, Kang Dilal bukan Dilan ya. Soalnya di sini gue nggak ada milenya nih Kang, gitu. Jadi Dilal aja lah ya. Oke, semangat banget nih kelihatannya ya Kang ya. Kang Fajar sini udah makan belum nih? Kebetulan untuk hari ini udah sarapan. Oh, udah sarapan. Sarapan sama harapan. Aduh. Sarapan sama ekspektasi. Aduh, semuanya udah masuk sih. Aduh. Kepikiran tapi bukan ke perut. Aduh, sayang banget ya. Aduh, kayaknya Kang Fajar udah menelan pil-pil pahit di kehidupan gitu ya Kang ya. Betul banget. Aduh, oke. Kang Fajar, tadi lebih ke bahasa-bahasa aja sih Kang. Ini lebih ke intinya nih Kang. Kang Fajar sendiri lagi disibukin sama kegiatan apa sih Kang? Mungkin selain jadi ketua angkatan Himagro ya. Itu sibuk gak sih ketua angkatan Himagro? Boleh di-spill aja deh. Ya sebenarnya kalau misalkan dibilang sibuk nih ya, untuk jadi seorang ketua angkatan itu sibuk gitu. Soalnya kita tuh kayak dapet semacam ujangan dari atas, dari pimpinan-pimpinan kita buat nyampein informasi-informasi untuk kita sampein ke angkatan yang gua ketuain kayak gitu. Oke. Nah, untuk
kesibukan selain jadi ketua angkatan sendiri, ya apa ya, paling yang paling terbaru sih ya, baru beres kemarin itu jadi VPO di acara Harpes. Gitu. Harpes itu salah satu proker di Himagro juga ya Kang Iya, ya. betul banget. Buat Hypot Gengs. Ya kita manggilnya Hypot Gengs ya. Buat kalian-kalian yang dengerin Hypot ini ya, kalian kita panggil Hypot Gengs gitu. Jadi Harpes itu adalah salah satu proker di Himagro untuk kaderisasi anggota-anggota barunya. Betul kayak gitu. sekali. Nah, di luar Himagro sendiri punya kesibukan apa nih Kang? Mungkin ikut UKM kah, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu? Kalau di luar kampus apa ya? Paling main nama Ayang kali. Aduh. Gak usah disebut sih itu ya. Iya, dijadwalin ya. Itu gak apa, itu termasuk kesibukan juga ya. Iya, bener kan, kesibukan. Soalnya Iya, itu bener masuk banget. jadwal mingguan gitu. Ada Iya, dilakuin gitu. Iya, itu kan jadi rutin juga ya. Iya, suatu kerutinan. Tapi kalau misalkan yang bener-bener kesibukan yang bermanfaat, itu gue ikut di UKM juga. Oh, UKM apa tuh kalau boleh tahu Kang? Kebetulan saya ngejabat juga di UKM ini. Kok gue jadi sombong ya? Iya, Maksudnya gak apa-apa. Gak apa-apa, lu perlu disanjung kan sama Hypot Gengs di sini kan gitu. Boleh. iya, jadi gue tuh ikut jadi UKM UBDU. Jadi UBDU tuh semacam UKM Persatuan Unit Bulu Tangkis Unpad. Jadi di mana ngehimpun orang-orang yang suka di bidang bulu tangkis tentunya, mana mungkin tenis dong. Iya, benar. Ya. Nah, Namanya UKTU ya. iya, itu UKM-nya gitu sih. Oh. Penjelasan singkatnya. Oke, berarti kesibukannya selain jadi mahasiswa mungkin Kang Fajar juga udah jadi atlet ya. Iya. Gimana tuh? Bener nggak? Mungkin kalau disebut atlet ya kurang tepat ya. Soalnya kalau misalkan di UBDU sendiri, gue tuh nggak termasuk yang menonjol banget gitu. Iya. Level UBDU gitu ya. Soalnya ada jalur prestasi juga yang ya udah berbeda level lah sama gue gitu. Berarti lebih ke mungkin hobi aja ya. Iya, Hobi atau ya kesukaan aja ya Iya, terhadap bulu tangkis, dan dipersatukan oleh UKTU gitu karena Kang Betul Fajar sendiri banget. udah ikut UKTU gitu. Iya, betul banget. Oke, nah berarti Kang Fajar sendiri ini udah masuk ke semester 4 ya Kang ya? Iya, betul. Nah, dari Kang Fajar sendiri nih, gimana sih rasanya kuliah di Unpad selama 4 semester ini gitu? Gue ngerasanya sih ini tuh kuliah apa bukan gitu. Gue bertanya-tanya. Soalnya gue belum ngerasain rasanya masuk ke kampus. Oh iya benar-benar. Iya, gue kan angkatan 2020 ya. Jadi ya tiap hari-harinya cuman online lewat Zoom, lewat Google Meet gitu, nggak kerasa kita bangun pagi-pagi harus mandi, bersiap terus jalan ke kampus, kan kita gak ngerasain gitu ya. Nah, gue menyayangkan sih hal itu, cuman ya untuk sekarang sendiri have fun yang kayak menyayangkan gak ngerasain kuliah yang sebenarnya. Bener banget, karena kita masuk Unpad pas lagi ada pandemi ya. Betul, waktu itu pandemi corona. betul banget. Jadi segala kegiatan tuh dibatasin. Bener. Termasuk juga belajar di kampus atau di sekolah juga dibatasin dan harus dari rumah aja kayak gitu. Iya, kita sebagai mahasiswa baru tidak merasakan vibes sebagai mahasiswa baru Betul. yang seutuhnya gitu Iya. ya, karena kita dari mulai ospek, terus juga dari mulai pembelajaran semester 1 pun full di Online. iya, full di rumah online ya, jarak jauh gitu. Oke, berarti selama pas semester ini sebenarnya nggak terlalu ngerasain yang kayak gimana mungkin ya. Iya, mungkin kalau misalkan kayak yang wah-wah banget enggak sih. Mungkin kalau misalkan wah juga gue ngerasainnya pas di Himagro malah. Oh, Kegiatan kegiatan. Iya, pas kegiatan di Himagro. Soalnya kalau misalkan di kuliahnya kan kita nggak dapet acara offline ya. Sedangkan pas di Himagro, salah satu proker pertama tuh gue di Himagro tuh ada proker namanya Himagro Mengabdi. Nah, di proker itu tuh gue dapet kayak pengalaman banyak banget dah di Himagro yang gue dapetin. Intinya di Himagro Mengabdi itu kita pengabdian ke desa, ngasih pemahaman kayak materi, kayak seminar buat para petani untuk nyelesain permasalahan yang ada di desa. Nah, di sana gue bisa dapat temen, dapat relasi sama petani, dapat relasi sama desa. Pokoknya banyak hal didapetin deh di Himagro Mengabdi. Wah, keren banget ya. Berarti pengalaman nggak cuma didapetin dari status mahasiswanya ya, tapi dapat dari kegiatan-kegiatan Kang Fajar yang mengikuti kayak
tadi Himagro Mengabdi, salah satu broker di Himagro juga, organisasi di agroteknologi ya Kang ya. Jadi dari situ pun karena offline ya waktu itu ya. Iya, kebetulan untuk Himagro Mengabdinya dilaksanain secara offline. Iya. Untungnya Kang Fajar bisa offline, bisa datang ke desanya dan mendapatkan banyak relasi teman-teman baru, juga relasi petani-petani juga ya. Betul. Nah, baru di sana gue ngerasa kayak wah, ini nih teman kuliah gue. Ini nih rasanya dapet temen kuliah gitu. Ya walaupun maksudnya segala kegiatan dibatasi termasuk belajar juga, tapi nggak ada batasan juga untuk kita berbuat baik gitu istilahnya. Betul banget ya. Iya ya pokoknya nggak ada batasan buat kita berbuat baik juga terhadap masyarakat seperti bikin acara-acara yang mengedukasi pada masyarakat atau petaninya kayak gitu kan. Nah Kang Fajar sendiri berarti dari situ aja, dari kegiatan-kegiatan kayak gitu aja Kang Fajar bisa dapat teman, atau misalnya atau ada hal lain gitu? Kayak misalnya secara online gimana tuh cara Kang Fajar untuk nge-reach teman-teman di sana kayak gitu? Kalau dari online ya kayak hal biasa aja gitu. Kayak pastilah Kang Dilal juga ngerasain kan kayak ada lagi banyak tugas nih, deadline mepet banget nih. Kita mau tidak mau harus seenggaknya ngechat lah salah seorang gitu. Kayak ya SKS dia lewat chat gimana lah. BTW tugas ini udah belum kayak gitu-gitu. Buat kayak teman diskusi ya, buat sekedar teman diskusi, teman ngobrol kayak ini tugas kayak gimana nih kayak gitu. Karena kita kayaknya terlalu berat ya kalau misalnya nyelesain sesuatunya sendiri. Jadi butuh orang untuk diajak ngobrol, diajak diskusi. Harus ada diskusi buat ngerjain tugas gitu. Seenggaknya ada buat yang ngalirin gitu, buat dialirin. Bener banget. Nah, tadi kan Kang Fajar sini udah ngasih tahu dan udah ngasih dan spill juga ya kalau misalnya Kang Fajar itu adalah mahasiswa yang masuk pada saat pandemi gitu ya. Nah, dari Kang Fajar sendiri gimana tuh sebagai mahasiswa baru disuruh kuliahnya tuh di rumah aja tuh ada kesulitan nggak? Kendala apa sih yang biasanya Kang Fajar alami gitu selama menjalankan kuliah secara online itu? Kalau Unpad gitu apalagi? Untuk di Unpad sendiri ya FYI aja nih untuk Unpad ya. Unpad itu salah satu universitas yang apa ya istilahnya, sangat hati-hati banget lah terkait pandemi ini. Contohnya aja untuk sekarang kegiatan offline di Unpad itu masih agak terbilang setengah-setengah ya bisa gue bilang. Soalnya kayak masih hybrid lah, masih itulah. Sedangkan gue lihat-lihat kampus lain udah full offline gitu. Jadi ya terus kejadian juga di tahun 2021 tuh pada awal ada Covid Delta. Kang Dilal tahu kan Covid Delta? Oh ya Delta yang wah udah ramai banget itu, kayak yang Deddy Corbuzier aja kena gitu kan. Level Deddy Corbuzier gak bisa dapat kena. Iya benar. Itu kayak ibaratnya gelombang kedua Covid ya waktu itu ya. Kedua Covid. Iya. Deddy Corbuzier aja yang menjadi inspirasi kita di podcast ini bisa kena gitu. Jangan kita juga akan kena kalau misalkan ada gelombang ketiga nih. Aduh, jangan sampai. Makanya buat HiPod Gengs tetap patuhi protokol yang masih ada, walaupun misalnya masker udah dibuka ya sebenarnya sama ada ketentuan untuk bisa buka masker sama Presiden Joko Widodo, cuman kita tetap berhati-hati aja gitu, tetap jaga kesehatan yang paling penting gitu, jangan menghiraukan hal itu. Nah, kayak gimana tuh Kang, tadi bisa lanjut nggak? Belum dilanjut. Kita belum selesai ya. Kita malah jadi bahas podcast. Iya, kita kepotong gara-gara Deddy Corbuzier. Nah, waktu masa Covid Delta itu ya, yang Universitas Pajajaran itu salah satu yang paling gercep buat langsung kembali. Padahal pas saya semester 2 itu semester 1 udah tenang aja kan. Iya, maksudnya semester 1 itu tuh udah fix ada ketentuan di semester 2 bakal dilaksanain secara offline, yaitu di awal 2021. Nah, sayangnya COVID-19 itu belum mereda ya. Belum mereda, malah muncul gelombang kedua yaitu Delta. Jadi yang padahal sebenarnya Covid Delta tuh baru masuk sama belum menyebar banyak banget kan di Indonesia pada awal 2021, tapi Universitas Pajajaran udah langsung netapin buat ngelaksanain kuliah secara offline gitu. Secara online. Online. Oh iya, secara online. Enggak fokus nih. Iya, secara online. Saking kangen buat offline ya. Jadi saking udah enggak sabar pengen offline ya gitu. Banget, sumpah.
Iya, mungkin dari Universitas Padjanya sendiri membutuhkan banyak pertimbangan nih Kang, ya kan, karena masuknya Delta ke Indonesia gitu, jadi takut terjadi hal yang tidak diinginkan juga untuk para mahasiswanya kayak gitu. Iya, bisa makanya bilang sangat hati-hati lah untuk makanya sangat hati-hati juga. Karena hal itu juga sempat kepikiran selama online tuh bukan berhenti ya berhenti sih, apalagi buat cuti gitu. Soalnya kayak kuliah online tuh bener-bener cara nangkap ilmunya tuh kita tuh butuh effort lebih gitu. Oh, berarti Kang Hoya sempat kepikiran buat ngambil cuti dulu waktu itu karena bener-bener kesusahan dalam nangkap materi, teman belum dapat juga kan. Soalnya awal 2021 tuh gue belum ada proker di Himager Mengabdi itu. Jadi kayak maksudnya relasi pun masih kayak nggak tetap gitu ya, maksudnya kayak ngechat kalau lewat chat kan kayak nanya tugas doang. Kalau lama kelamaan kali dia juga mikir pasti nanya tugas mulu kan, agak kasar juga kali gitu. Berarti sempat ada pikiran kayak gitu yang bikin kayak mending waktunya digunain buat hal lain yang kayak bisa menghasilkan duit gitu. Betul. Sebagai mahasiswa gitu kan, kita butuh juga masukan gitu kan, butuh juga pendapatan gitu. Kita juga gak bisa terus ngandelin dari duit orang tua kan. Kita juga kadang kepikiran gitu buat ngasih gitu, apalagi kuliah lagi online, jadi kita kepikiran kayak kebagi dua, banyak mau lah istilahnya pas online gitu. Wah, jadi dark kayaknya, jadi sedih ya kayaknya. Aduh. Oke. Kembali lagi ke topik nih. Terus berarti dari situ ya cerita Kang Fajar tentang kayak kendala-kendala yang Kang Fajar alami selama perkuliahan ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya secara kayak banyak banget nih anak-anak yang mengalami kuliah-kuliah online atau sekolah-sekolah online ini yang kayak kendalanya itu sinyal, atau misalnya dosennya yang kurang yang kurang bisa menjelaskan secara online gitu kan. Ada aja perbedaan antara dosen-dosen yang menjelaskan secara online dan offline gitu. Betul banget. Nah, dari Kang Fajar sendiri ngertinya kayak gimana? Iya, itu tuh salah satu kendalanya ya. Sebenarnya alasan gue pengen cuti juga itu kendala di sinyal sama penjelasan dosennya yang gak jelas. Nah, intinya sih itu kan gak nangkep pelajarannya ya. Cuman gue bilang gak nangkap pelajaran itu supaya keren gitu. Kalau misalkan gue hasil kan rasanya kayak apa gitu. sabi. Tapi sebenarnya emang itu kendala yang gak bisa dihindarin sih, masalah sinyal gitu. Itu di luar kendali kita juga ya. Jadi sebenarnya nggak masalah juga buat teman-teman HiPod Gengs yang mungkin masih. Gue rasa sih sebenarnya HiPod Gengs udah banyak yang offline ya, karena gue rasa di masa sekarang tuh dia masa sekarang tuh udah lumayan bebas juga ya, dan kayaknya mulai ada offline. Iya, udah, apalagi mungkin dari HiPod Gengs yang dengerin HiPod ini udah dari kemarin bahkan dari semester kemarin udah ngerasain hybridnya. Kalau kita sekitar semester 3 itu ya, semester 3 sempat ada hybrid ya. Iya, itu juga buat praktikum doang dan nggak lama waktu itu ya. Jadi sekarang tuh semester 4 tuh bener-bener yang menuju hal baru lah, offline gitu menuju situasi atau suasana yang baru buat kita sebagai mahasiswa 2020 yang online dari awal. Nah iya, udah 2 tahun ya kita kayak gini, nggak kerasa juga ternyata ya. Kita udah punya 2 adik tingkat loh. Mau 2 adik tingkat. Nah iya. Oke, nih sekarang kita masuk ke topik lain nih Kang. Menurut Akang sendiri apa sih perbedaan masa kuliah sama masa SMA yang mungkin Akang Fajar rasain sendiri, kayak gimana perbedaannya? Kalau misalkan perbedaan dari situasi ya, karena masa SMA gua gitu banyakin dengan kok dibanyakin sih? Maksudnya masa SMA gua masih belum ada di situasi pandemi. Jadi SMA tuh masih suasana offline gitu. Nah, kalau misalkan dari situasinya ya jelas beda, soalnya kuliah secara online kan, sedangkan sekolah SMA secara offline, ketemu teman langsung gitu, dapat teman gampang, terus dapat materi juga langsung dari gurunya. Nah, tapi kalau misalkan dari bentuk pelajarannya, perbedaan antara SMA sama kuliah tuh, SMA pelajarannya tuh universal, tapi bisa dibilang gimana ya ngomongnya,
gampang lah. Gak gampang juga. Bukan maksud menggampangin, tapi lebih Iya, seenggaknya masih ya kasarnya bisa keotakin lah gitu. Iya, Nah, kalau misalkan kuliah tuh itu tuh udah bener-bener ngejurus banget gitu kayak. Iya, benar-benar. Antara satu matkul dengan matkul lain tuh bener-bener berkaitan gitu ya. Iya, berkaitan sama ya itu tuh udah bener-bener in the next level lah istilahnya. Dibanding masa-masa SMA begitu kalau dari pelajaran. Nah ya kalau dari pelajaran bener banget sih, gue setuju sama Kang Fajar. Ada perbedaan yang ya kelihatan gitu dari pelajaran-pelajaran SMA dan juga pelajaran-pelajaran yang di kuliah. Karena kalau misalnya pelajaran matkul ya, mata kuliah di kuliah-kuliah itu lebih kayak terjurus gitu ya, namanya juga ada jurusan-jurusan ya kan? Jadi kita juga jurusan kan ya. Jadi kita udah pasti banget bakal mempelajari hal-hal yang memang kita pilih di jurusan tersebut. Kayak gitu kan ya. Nah kalau misalnya dari masa-masa vibes deh gitu, apa sih gue mau apa? Kalau misalnya dari vibesnya sendiri deh, kira-kira SMA sama kuliah kayak gimana nih? Kalau gue sendiri ya lebih better pastinya masa-masa SMA dong, kayak dimana kayaknya beban tidak terlalu tidak terlalu kepikul gitu ya. Masih bisa ngerasain yang namanya main dari pagi sampai malam gitu ya, tanpa mikirin tugas ini itu gitu. Terus juga masih bisa apa ya, maksudnya teman-temannya juga kayak seru-seru gitu ya masa-masa itu tuh. Nah kalau dari Kang Fajar sendiri perspektifnya gimana, sama kah? Kayak gimana nih Kang? Menurut gue sih sama 11-12 ya, karena emang bener suatu fakta bahwa kuliah itu tugasnya lebih numpuk, lebih beban ke kita sebagai mahasiswa gitu daripada masa SMA. Nah, semoga ada dosen yang benar ya. Jadi HiPod Gangs enggak ya. Semoga aja masyarakat HiPod Gangs kita itu adalah salah satunya dosen gitu, sehingga bisa denger. Iya. Oke, bisa lanjut Kang. Udah rada ngeri ya Kang ya. Oke. Iya, jadi menurut gue tuh ya SMA lebih santai, tapi kalau pengembangan diri ya mungkin tadi dilihatnya dari sisi positif yang Kang Gilal dapetin kan dari SMA, bukan dapetin, rasain itu dari SMA tuh lebih apa gitu. Mungkin gue mau lihat dari perspektif kuliah ya. Kalau misalkan dari perspektif kuliah, yang gue dapetin lebih tuh dari segi pengetahuan sama pengembangan diri kita. Jadi dibanding masa SMA yang kita tuh mungkin ngatur waktunya cuman kayak buat tugas, buat eskul, yang eskul notabene nggak terlalu sesibuk di kuliah gitu. Sedangkan sekarang kita sebagai mahasiswa ada banyak himpunan, ada UKM, sama ada proker lagi. Proker ya guys ya. Jadi ada proker yang dikerjain tiap 1 tahunan gitu. Proker yang dilaksanain secara rutin. Dan proker itu biasanya juga berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar gitu. Kalau misalkan waktu SMA kan cuman kayak ya seputar siswa-siswanya aja, orang-orangnya aja yang ngelakuinnya aja. Tapi kalau misalkan kuliah udah benar-benar terjun ke dunia masyarakat, ya salah satunya di Himagrok Mengabdi Kemarin sebagai bentuk contoh kita ada kontribusi buat masyarakat, begitu mungkin. Betul ya. Oke, setuju banget nih sama apa yang udah disampaikan sama Kang Fajar ya, lebih rigid dan lebih spesifik tadi ya yang udah Kang Fajar jelasin gitu ke kita. Nah terkait sama topik kita hari ini Kang, kan lebih ke mengerucut ke UTBK dan SBMPTN yang lagi happening banget nih. Happening atau happening ya? Kayaknya happening ya. Happening terjadi. Iya. Sedang happening ya. Sorry guys. Sedang happening banget minggu-minggu ini, dimana kayaknya nggak tahu ya, kayak mulai hari Senin atau kalau nggak salah Selasa sih, adik-adik tingkat kita di angkatan 2022 itu mulai melaksanakan UTBK di hari pertama kayak gitu. Dan apa ya, UTBK sendiri itu menjadi suatu ajang adik-adik tingkat ini untuk lanjut ke dunia perkuliahan, dan banyak banget adik-adik tingkat kita yang kayak ngerasa takut, was-was di sini ya, di UTBK ini gitu. Karena apa ya bisa dibilang cukup ketat juga penerimaannya, terus juga peluang juga tidak
begitu besar gitu ya pastinya, karena butuh penyaringan dari seluruh Indonesia juga. Tuh, peminatnya banyak banget buat untuk kuliah ya. Iya, jadi saingannya banyak. Setiap tahunnya yang kuliah tuh nggak cuma ini aja gitu, tapi banyak banget seluruh Indonesia tuh rata-rata bisa 1 juta berapa juta gitu ya orang-orang yang belum lagi kan ada yang gap year kan dari tahun angkatan sebelumnya gitu. Iya, ada yang gap year juga kan. Ya buat yang gap year juga kan perjuangan juga kan buat tahun ini. Jadi kan, tantangan gitu juga di anak, misalkan anak 22 sekarang tuh ya, mungkin salah satu bukan musuh ya, saingannya buat masuk ke PTN tuh yang dari angkatan 21 kan. Iya, tapi tetap saya yang terberat adalah diri sendiri guys. Betul guys ya. Saingan terberat itu adalah gue gak mau lagi balik. Saingan terberat itu adalah diri sendiri guys. Betul. Ya yang lainnya itu yang angkatan 21 20 nya mungkin. Sebaliknya juga mungkin angkatan 21 20 nya yang terberatnya ya di angkatan 22 karena masih fresh juga mungkin gitu ya, materi-materinya kayak gitu. Nah oke. Dari Kang Fajar nih. Kang Fajar itu kan sebagai mahasiswa agroteknologi Unpad kebetulan, nggak kebetulan juga sih, mungkin kayak alhamdulillah gitu ya masuk lewat jalur SBMPTN ya Kang ya. Betul. Jalur alhamdulillah. Iya. Jalur yang sangat-sangat nggak ditakuti juga, mungkin persiapan untuk masuk ke sini tuh butuh waktu effort lah. Iya, usahanya juga harus bener-bener nggak main-main juga gitu kan. Jalur yang sekarang tuh lagi diperjuangin juga nih sama adik-adik kelas kita di angkatan 2022 ini nih Kang. Kalau kita flashback nih ya Kang, dari Kang sendiri gimana nih persiapannya buat UTBK ini sendiri gitu, boleh diceritain nggak? Kalau dari gue sendiri ya, untuk persiapan menuju UTBK tuh yang pertama sih yang disiapin mental dulu ya. Ya, mental ya Kang. Kan sebelum SBMPTN tuh ada yang namanya jalur SNMPTN tuh, jalur undangan. Nah, gua tuh udah nyiapin bukan mental sih, udah nanamin mindset di pikiran bahwa gua tuh gak boleh ngandelin SNMPTN. Oh, oke. Jadi gua udah dari awal fokus buat di SBMPTN karena ya kasarnya SNMPTN tuh bukan buat diandelin, karena itu bisa dibilang anugerah lah kalau misalkan bisa masuk lewat jalur SNMPTN. Nah pertama dari sana, jadi otomatis mindset kita kepikiran buat target kita tuh di UTBK bukan di SNMPTN kan. Soalnya kalau SNMPTN itu kita usahanya dari kelas 10 SMA begitu. Nah untuk persiapannya sendiri, gue sendiri ya persiapin buat UTBK tuh dengan banyak-banyak ngelaksanain tryout. Oke, latihan ya Kang ya. Betul, latihan soal. Satu paket gue tuh dulu selama kelas 12 di semester 1 kelas 12 tuh gue ngelaksanain tryout sebanyak 1 paket selama 2 minggu. Wah, ya oke. Untuk pas semester 1 masih belum intensif sih menurut gua. Iya, karena mungkin masih semester 1 juga ya Kang ya. Kalau misalnya udah mendekatin baru diintensif. Iya, soalnya masih banyak tugas juga di semester 1, jadi kita juga sembari ngikutin tugas-tugas di sekolah SMA. Ya betul banget, karena semester 1 juga masih nyari nilai nih buat SNMPTN itu kan. Betul, masih. Semester 5 itu masih masuk ke persyaratan nilai yang dimasukin buat SNMPTN gitu kan. Jadi enggak terlalu intensif ya ke UTBK. Lebih fokus ke nilai kuliah dulu ya, pembelajaran lah. Kok kuliah SMA maksudnya. Nah, baru setelah masuk ke semester 2, semester genap, kelas 12, gua langsung intensif ngerjain soal tryout itu sehari sekali. Wah, sehari sekali ya Kang. Sehari 1 paket 1 hari gitu. Gua sampai jadi orang nolep tuh waktu itu. Bener-bener nggak bersosialisasi, nggak main ya Kang ya. Iya, nggak main, soalnya FYI juga gua tuh gak masuk masih siswa eligible ya, jadi gua gak masuk pemeringkatan buat ikut tes SNMPTN. Makanya gua terpukul banget tuh, gua terpukul sama terpacu juga sih. Sebenarnya kegagalan tuh bisa jadi pemacu kita loh buat bisa lebih semangat dalam ngajar sesuatu. Contohnya gua yang jadi terpacu banget buat lolos di SBMPTN, kasarnya buat balas dendam. Wah, gue SNMPTN gak nerima gue lu, gue balas dendam di SBMPTN gitu kan pemikiran gue. Nah, jadi gitu gue sampai tiap hari ngerjain 1 paket tryout,
meski nilainya gitu-gitu aja ya, cuman untungnya di menuju UTBK tuh nilai gua sempat naik gitu, bukan sempat sih, relatif naik gitu. Soalnya mungkin karena udah biasa juga sama soal, jadi terlatih. Jadi kita tuh kayak udah nemu lah logikanya kayak gimana. Jadi mungkin buat adik-adik 2022 sekarang ya, iPod Gengs. Iya, iPod Gengs 2022 sekarang ya, yang lagi berjuang untuk UTBK, mungkin bisa banyak-banyakin latihan di tryout-nya. Karena kalau misalkan baca materi doang tanpa latihan, itu ibarat kita baca teknik push up tapi kita nggak push up. Nah kayak gitu kurang lebih. Mungkin gitu, mungkin untuk apa ya, pengalaman gua untuk masuk lewat jalur SBMPTN gitu, dari nyiapin mental sampai banyak-banyakin tryout seperti itu. Oke, dari Kang Fajar sendiri berarti lebih ke nyaranin buat persiapan mental dulu dan persiapan secara latihan dan ngejain tryout gitu ya Kang ya. Karena bener sih, kita harus ngelatih mental kita juga gitu, karena UTBK itu jadi momok ketakutan terbesar gitu ya bagi anak-anak SMA yang ingin melanjutkan ke perkuliahan. Nah mungkin nih Kang, dari Kang Fajar sendiri ada wejangan gak nih buat adik-adik kelas kita angkatan 2022 gitu yang sekarang tengah berjuang gitu di UTBK tahun ini gitu. Apa sih wejangannya buat Akang sendiri biar adik-adik tahun 2022 tuh bisa semangat gitu. Boleh nih Kang. Kalau dari gue sendiri ya, buat anak 22 di sana yang merupakan pendengar setia iPod Gengs. Oh iya, pendengar setia iPod Gengs. Jadi tetap semangat menghadapi UTBK-nya. Percaya pada kerja keras yang telah kalian lakukan selama ini. Jangan lupa berdoa dan serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Dan ketika berhasil, jangan sombong dan jadi jauh dari Tuhan. Dan juga ketika gagal, jangan terpuruk pada keadaan kegagalan. Karena sesungguhnya jalan sukses itu bukan hanya di SBM aja, tapi masih banyak banget jalan kalian untuk sukses. Dan kegagalan di SBM nantinya bukan berarti kegagalan dalam hidup kalian, tetapi merupakan salah satu step menuju kesuksesan dari diri kalian di masa depan nanti. Jadi tetap semangat dan berdoa. Mungkin itu aja dari gua. Belum belibet, sorry ya. Oke, nah jangan dari Kang Fajar sendiri berarti tadi lebih ke apa ya, jangan ngerasa terbebani ya sama UTBK ini, karena jalan sukses itu nggak cuma dari sini aja teman-teman. iPod Gengs, kalaupun misalnya nanti kalian gagal, masih banyak jalan yang terbuka buat kalian. Gagal SBMPTN tuh bukan berarti kalian gagal dalam hidup kalian gitu. Siapa tahu ini sebagai apa ya batu loncatan juga untuk menemukan kesuksesan yang lebih besar. Betul. Buat kalian sendiri kayak gitu. Oke, berarti jangan dari Kang Fajar itu menutup obrolan kita ya tentang UTBK dan SBMPTN, tentang tadi juga masa-masa SMA yang udah Kang Fajar paparkan kayak gitu. Aku harap dari podcast ini iPod Gang bisa mengambil beberapa pelajaran dan juga ilmu-ilmu gitu dari seorang Kang Fajar yang udah melewati masa-masa tersebut kayak gitu, dari mulai masa-masa perkuliahan yang diawali dengan pandemi, terus juga bagaimana Kang Fajar bisa mempersiapkan segala persiapannya untuk UTBK dan SBMPTN kayak gitu. Nah oke, iPod Gengs, gitu aja dari gua. Makasih banyak yang udah dengerin sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu lagi di iPod episode kedua dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Oke, gua harap kalian tetap sehat, tetap stay health, tetap
Ya pokoknya jaga kesehatan karena di sini, karena sekarang masih marak ini ya, penyakit hepatitis takutnya masih nyebar ya. Iya. Ya, ya jadi Tetap jaga aja kesehatan gitu. ya tetap jaga kesehatan paling penting, gengs. Terus juga eh Banyak ya pokoknya stay health dan stay positif. Gue Dilar Rehan Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.